Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, teman-teman, hadirin yang saya cintai, insya Allah setengah jam ke depan saya ingin berbagi, izinkan saya berbagi tentang manajemen waktu ibu dan anak saat Ramadan. Tak terasa waktu di depan kita sudah semakin dekat dengan Ramadan. Hari demi hari berganti dan Ramadan pun insya Allah biidnillahi ta'ala akan menyapa kita semuanya. Maka mari sebelum kita sampai pada bulan Ramadan kita persiapkan diri kita baik-baik, ya. Kita jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Dan kita benar-benar menginginkan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan di antara persiapan yang harus kita lakukan adalah berbekal dengan ilmu. Ya, insya Allah nanti teman-teman setelah saya menyampaikan materi, nanti insya Allah ada materi lagi yang akan disampaikan. Dan semoga bermanfaat nanti ya, insya Allah. Baik. Yang pertama, materi yang ingin saya bagi adalah bahwa sejatinya yang memegang waktu itu adalah Allah. Yang telah menciptakan waktu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quranul Karim dengan waktu. Dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi di dalam surah Al-Asr ini kita mengetahui bahwa begitu pentingnya waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Dan kita tahu dalam kaidah ilmu tafsir, jikalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Dan ketika kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang telah menciptakan waktu, zat yang telah memberikan waktu kepada kita, maka kita hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan. Sebelumnya, untuk ini sudah mengetahui keutamaan Ramadan, ada sebelumnya meminta keberkahan waktu. Meminta keberkahan waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah berdoa, ya, berzikir di pagi hari dengan sebuah doa yang kita biasa baca, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya, itu doa yang kita panjatkan. Artinya kita sedang meminta kepada Allah Azza wa Jal akan kebaikan di pagi hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan. Dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik li fi awqati. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk waktuku. Dan ini penting ya akhwat. Karena ketika seseorang itu diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak melakukan kegiatan dari berbagai macam amal saleh. Dan kita tahu subhanallah bahwa para pendahulu kita, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan waktu. Waktu yang kita miliki dengan mereka itu sama saja, 1 kali 24 jam. Tapi karya yang mereka telah buat, ya subhanallah, lebih besar daripada karya yang kita miliki. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, kata beliau, ya subhanallah, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang lalai, untuk sekedar menghamburkan ya syahwat, mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, ya berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur, ya maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya. Lihat ya akhwat, subhanallah. Berarti ini orang-orang salih mengerti
betul akan pentingnya waktu. Baik, yang kedua, setelah kita berdoa kepada Allah, maka yang kedua adalah pahami bahwa yang namanya waktu itu sangatlah penting. Ya, bahkan subhanallah, setiap apa yang kita kerjakan dari sebuah perbuatan, ya, maka kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur? "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian engkau pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang engkau bermegah-megahan di dunia itu. Subhanallah. Dan ini ya akhwat, kita sama-sama belajar, merenung bahwa setiap waktu yang kita pakai itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian subhanallah, di dalam Islam bahkan Rasulullah mewanti-wanti agar kita tidak melupakan nikmat waktu, karena ada banyak manusia yang lalai dari nikmat waktu yang Allah berikan. Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua buah kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan nikmat ya akhwat, itu akan kita rasakan nikmat tersebut begitu berharga jikalau nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di dalam kaidah bahasa Arab, para ulama mengatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka justru membahayakan bagi diri kita. Subhanallah, subhanallah. Dan kita paham betul ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita waktu, artinya kita telah diberikan kesempatan untuk banyak beramal saleh. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, nikmat yang begitu luar biasa. Maka dari itu, saya ajak diri saya, ya akhwat, dan teman-teman semuanya, mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Ya subhanallah. Karena kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka justru kemaksiatan yang akan menyibukkan diri kita. Dan kita tahu yang namanya waktu akan berjalan terus, subhanallah, tanpa ada henti. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal karena telah menghambur-hamburkan waktu. Padahal waktu tidak bisa dibeli. Ya subhanallah. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita merasakan waktu begitu cepat. Dan ini tanda sebagai tanda dekatnya dengan hari kiamatnya. Dan kita tahu bahwa subhanallah, jikalau kita semuanya benar-benar tidak memberikan perhatian yang besar kepada waktu, maka setan pun akan terus menggoda anak Bani Adam untuk terjebak ke dalam dosa-dosa. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri atas nikmat buah hati. Subhanallah, ini penting sekali ya akhwat. Tadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah waktu. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah anak-anak. Subhanallah. Ketika kita paham bahwa tidak semua hamba Allah diberikan kesempatan untuk memiliki buah hati, dan kenapa Allah pilih kita untuk bisa merasakan nikmatnya mendampingi buah hati kita, maka sungguh itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Oleh karenanya sejatinya kita yang sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikannya anak-anak itu adalah ujian. Jikalau kita paham bahwa itu adalah sebuah amanah, maka kita akan benar-benar memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita untuk menjadi orang tua yang baik. Apapun yang terjadi ya akhwat kepada diri anak-anak kita, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena mensyukuri atas nikmat diberikannya anak-anak, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya, agar kita dimampukan untuk menjadi ibu yang baik, agar kita dimampukan untuk bisa mendampingi anak-anak kita
sampai kelak Allah masukkan kita dan keluarga besar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah menjadi seorang ibu yang baik, karena anak-anak kita berhak untuk memiliki ibu yang baik. Walaupun kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, maka setidaknya anak kita berbahagia memiliki orang tua yang saleh dan salihah. Dan teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak-anak yang justru melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang selanjutnya ya akhwat, setelah kita berdoa, setelah kita mengetahui akan pentingnya sebuah waktu, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu pertolongan ya di setiap aktivitas kita. Dan ini penting banget. Kenapa saya tekankan bahwa kita jikalau akan melakukan sebuah aktivitas yang baik, hendaklah meminta pertolongan kepada Allah minimal dengan mengucapkan bismillah. Kalau teman-teman pelajari kata bismillah, artinya kita itu sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta apa? Meminta pertolongan, menyebut nama Allah. Dan sesuatu yang di situ ada nama Allah disebut, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Diperbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua aktivitas kita. Sampai-sampai para ulama zaman dahulu, ulama salafus salih, ketika mereka suatu hari di rumahnya mereka habis garam gitu ya, mereka itu mintanya kepada Allah, minta kepada Allah. Dan kita pun ya akhwat perlu ketika kita menjadi seorang ibu itu banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah ya. Terutama ketika kita sedang menemani buah hati kita, maka kita minta tolong kepada Allah, ya Rabb, jagalah ya diriku dan anakku, berikanlah kepadaku kesempatan untuk bisa berbuat baik. Ya Allah, saya akan mendampingi anak saya untuk belajar. Berikanlah kepada anak saya kepahaman, wahai Rabbku. Tolonglah hamba untuk menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak ya. Terus orang ibu tuh hatinya harus dekat dengan Allah. Dikit-dikit banyak minta tolong sama Allah. Karena apa? Karena kita paham bahwa tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada anak-anak kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggenggam hati anak-anak kita. Dan pastinya ya akhwat, ketika kita akan memulai aktivitas ya, meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu, kata Syekh Utsaimin, pahalanya double ya. Semua amal salih kalau kita merasa bahwa ini adalah sebuah pertolongan dari Allah, maka pahalanya lebih banyak daripada tidak ada rasa bahwa ini adalah sebuah bentuk ya karunia atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam setiap hari ya, dalam waktu kita sholat itu kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta kepada Allah pertolongan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Baik, setelah kita meminta pertolongan kepada Allah, kemudian kita mulai menyusun daftar menu. Nah, ini mak-mak banget kan ya. Mak-mak itu luar biasa. Ibu-ibu itu luar biasa. Banyak sekali amal kebaikan yang dilakukan di rumahnya. Sampai teman-teman nih sebelum kedatangan Ramadan, teman-teman mulai menyusun daftar menu, itu sudah bernilai ibadah loh di sisi Allah. Niatnya apa? Ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Subhanallah. Jadi baru nyusunnya aja, belum mulai action, belum mulai masak, itu sudah dapat pahala. Kalaulah Allah mengambil kita sebelum Ramadan, kita sudah dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita sudah punya niat bahwa kita ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Kita memberikan yang terbaik untuk suami kita. Dan penting, keluarga itu mereka, suami kita, anak-anak kita, mereka berhak untuk mendapatkan menu yang halal dan thayyib. Ya. Di antara tugas kita, mak-mak, ya nanti setelah selesai kajian ini, mulai menyusun menu pekanan. Kenapa saya katakan menu pekanan? Karena ketika kita membuat menu pekanan, ya subhanallah, ini akan lebih memberikan kita banyak waktu nanti setelah kita sudah sampai di bulan Ramadan untuk banyak membaca Al-Quran.
Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mulai menyusun daftar menu, ya, maka kita setidaknya tidak terlalu sibuk nanti pada bulan Ramadan memikirkan apa yang akan menjadi hidangan untuk berbuka puasa, apa yang akan menjadi hidangan untuk sahur. Ya. Dan juga bisa kita ketika sudah menyusun menu pekanan, ya, jadi nanti ada empat daftar menu, ya, yang teman-teman buat, ya. Dan itu juga bukan hanya menyusun menu, ya, tapi juga nanti actionnya kita tidak perlu ke warung, ke tukang sayur setiap hari. Jadi ini sudah mulai nih ibu-ibu, subhanallah, ibu-ibu zaman sekarang itu luar biasa ya, Masya Allah. Saya punya kawan itu, beliau sudah bisa mempraktekkan. Jadi beliau ke pasar tuh sepekan sekali ya akhwat. Sudah mulai menyusun nih apa nih satu pekan ini, masak apa aja. Kemudian beliau beli untuk satu pekan dan kembalinya dari pasar beliau mulai potong-potong, beliau mulai membersihkan, ya. Misalnya ada daging yang dibeli atau ikan yang dibeli mulai dibersihkan, kemudian dimasukkan ke wadah, dan itu nanti beliau buat ada tulisan-tulisannya, misalnya untuk hari 1, 2, 3. Kemudian nanti beliau juga sudah siap ya bahwa hari Senin itu siap masak ini gitu ya, Masya Allah. Saya pernah ngobrol dengan beliau, kata beliau subhanallah ketika menerapkan menyusun daftar menu pekanan itu jauh lebih hemat berada di dapur gitu. Jadi waktunya lebih efisien, Masya Allah. Dan ini menunjukkan ya akhwat sebenarnya manajemen waktu, ya, cara kita mengatur waktu itu menentukan keberhasilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita paham bahwa banyak ibu-ibu yang menghabiskan waktunya uprek di dapur, ya. Biasanya kalau dari mulai ba'do duhur itu sampai kadang maghrib belum selesai, ya, karena banyak sekali menu yang dimasak, ya. Dan subhanallah eman waktunya, ya. Apalagi bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, ya, Syahrul Quran. Bulannya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i beliau menghabiskan hari Ramadan untuk membaca Al-Quran 1 hari 2 hataman, ya. Jadi daripada kita uprek di dapur lama ya akhwat, lebih baik kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan sudah menyiapkan jauh-jauh hari apa yang akan menjadi hidangan bagi keluarga besar kita. Baik. Kemudian setelah kita menyusun daftar menu, ya, pekanan, yang seharusnya kita lakukan adalah membuat to-do list. Ya, ini penting juga nih, ya. Jadi kita sudah mulai membuat rencana apa yang akan kita lakukan di esok hari. Dari malam itu kita sudah mulai kira-kira mana amalan-amalan yang mesti didahulukan, apa saja, ya, jadwal yang mesti kita prioritaskan, karena yang namanya membuat to-do list itu biasanya kita menjadwalkan melalui skala prioritas terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu berarti kalau prioritas penting mendesak, ya, dan penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Itu buat nanti teman-teman buat semacam kotakan itu, kemudian teman-teman nanti ditulis kira-kira mana ya kegiatan yang penting dan mendesak, tulis. Kemudian mana yang penting tapi tidak mendesak, mana juga yang tidak penting mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Dengan adanya to-do list ini ya akhwat, maka ini akan membantu kita untuk bisa mengatur waktu dengan baik, ya subhanallah. Termasuk di dalamnya bukan hanya apa yang akan kita kerjakan untuk diri kita, tapi juga ada waktu kapan kita bisa mendampingi buah hati kita. Jadi jangan sampai nih ya akhwat, ketika kita sedang saum, ternyata buah hati kita akhirnya tidak kita perhatikan. Karena yang namanya anak-anak, apalagi anak-anak itu di masa kecil, mereka pasti yang mereka butuhkan adalah kebersamaan, ya, dengan kita. Jadi penting banget kita mendampingi anak-anak kita, ya, di masa-masa mereka kecil, karena ini adalah kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Dan bergembiralah bagi teman-teman yang sudah punya waktu sendiri untuk bisa mendampingi buah hatinya setiap hari. Karena kelak, ya subhanallah, kata Imam Ibnul Qayyim, kalaulah seseorang itu dia memiliki porsi waktu yang besar yang ia habiskan dengan buah hatinya manakala mereka masih kecil, maka ketika kita sudah sepuh, ketika kita sudah tidak lagi muda,
maka Allah akan memampukan anak kita untuk memberikan perhatian kepada kita. Ya. Dan ini penting ya akhwat. Saya sering kali menemukan kasus di mana ada seorang ibu yang curhat kepada saya, "Ustazah, kenapa anak saya cuek banget kepada saya? Sepertinya tidak ada waktu bagi saya." Kemudian sebelum saya jawab, saya biasanya bertanya kepada ibu ini, "Ibu, waktu dulu anaknya masih kecil, ibu ada di mana?" Dan rata-rata ibu-ibu yang punya masalah demikian, rata-rata mereka menjawab bahwa ketika anaknya masih kecil, mereka sibuk berkarir, mereka sibuk bekerja. Hanya sedikit sekali waktu yang mereka berikan kepada anak-anak. Ya. Dan kita tidak boleh memberikan hanya sisa-sisa waktu kepada anak-anak. Karena yang namanya anak-anak itu pastinya mereka ingin sekali didampingi oleh bundanya. Subhanallah. Dan ketahuilah ya akhwat, bahwa sejatinya anak-anak itu bukan hanya membutuhkan materi dari kedua orang tuanya, melainkan yang mereka butuhkan adalah kebersamaan dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk terus membersamai anak kita, karena nanti ada waktunya sendiri anak kita sudah tidak mau lagi berdekatan dengan kita. Ya. Saya sudah merasakan ya, anak-anak sudah usia 16 tahun ke atas itu kalau saya kemana sudah tidak mau gitu, tidak mau ikut. Dan mereka sudah alhamdulillah biidznillah ta'ala sudah bisa mengatur waktunya sendiri gitu. Jadi sejatinya ya akhwat, kita itu menemani anak-anak kita itu hanya sebentar saja. Ya hanya sebentar saja, Masya Allah. Dan jadikan kebersamaan waktu dengan anak kita itu sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita habiskan dari usia kita. Dan kelak kita akan berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku telah menghabiskan waktuku selain beribadah kepadamu, menyembahmu, juga saya alhamdulillah dulu di dunia telah memaksimalkan untuk mendampingi anak-anak." Dan setiap diri kita pastinya tahu ya mana kegiatan-kegiatan yang perlu kita prioritaskan dan mana kegiatan-kegiatan yang untuk sementara waktu di bulan Ramadan yang kita tunda terlebih dahulu. Ya, dan ini penting ya akhwat, memilah dan memilih itu sangat-sangat penting. Nah, setelah kita menulis to-do list ya, kegiatan bersama anak termasuk di dalamnya, kita mulai kegiatan kita sepagi mungkin. Ya. Kenapa ya akhwat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya dengan keberkahan ketika di pagi hari. Subhanallah. Apa doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari. Ya subhanallah. Dan ini penting ketika kita menggunakan waktu sepagi mungkin, ya dimulai dari aktivitas yang berkaitan dengan akhirat, ya dimulai dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan waktu di dalamnya. Subhanallah. Dan jangan pernah ya akhwat, kita mengatakan bahwa dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, waktu kita habis. Justru ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan tambah keberkahannya. Dan waktu pagi kita tahu waktu yang sangat luar biasa. Ya, kita masih bisa fokus untuk mengerjakan hal-hal yang yang besar ya. Dan kita tahu subhanallah, waktu pagi itu adalah waktu yang kita kalau mau berpikir otak kita masih fresh gitu ya, subhanallah. Jadi kita mulai berkegiatan, dimulai tadi dari membaca Al-Quran, karena memang di Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, maka kita mulai waktu pagi kita dengan membaca Al-Quran, dipakai dalam qiyamul lail kita. Dan boleh ya akhwat, kalau malam teman-teman sudah tarawih ba'da isya, kemudian teman-teman mau sholat lagi, bangun tidur, sholat lagi, maka ini juga diperbolehkan. Dan baca Al-Quran, ya subhanallah.
Setelah kita paham bahwa kita sudah memulai aktivitas dari sepagi mungkin, maka mulai lagi kita menyusun target amal saleh. Ini penting sekali. Dan memuhasabah apa yang sudah kita lakukan dari berbagai macam amal saleh. Teman-teman tulis apa yang akan dikerjakan esok hari dari malam hari. Kalau tadi kan to-do list itu memilah dan memilih mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang penting ya. Kalau ini lebih ke kegiatannya, apa saja ya. Contoh misalnya, teman-teman tulis dalam kegiatan menyusun target amal sholih itu, dan ini subhanallah banyak ya akhwat. Ya di antaranya misalnya teman-teman zikir pagi misalnya ya. Zikir pagi. Kemudian yang kedua misalnya membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga misalnya bersahur gitu ya. Karena ini juga termasuk sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Kemudian yang misalnya yang keempat, kita pagi hari sudah mulai ada anak-anak yang sekolah, ada yang libur. Maka kalau yang ibu-ibu yang punya anak-anak sekolah, mulai kita menyiapkan diri kita untuk menyiapkan buah hati kita dalam menuntut ilmu. Ya, kita sudah mulai siap-siap waktu kita untuk buah hati kita. Dan juga nanti di antara yang paling penting ya akhwat, menyusun target amal sholih di dalam bulan Ramadan adalah mentadabburi Al-Quran. Ini juga penting banget. Jadi di samping banyak membaca Al-Quran, juga kita perbanyak tadabbur. Jadi tadabbur dan membaca Al-Quran itu waktunya kalau bisa dibedakan. Jadi nanti dalam penyusunan target amal sholih, teman-teman tadabbur dulu. Baru setelah tadabbur, kemudian setelah itu teman-teman baca. Jadi yang dibaca itu adalah ayat-ayat yang sudah teman-teman tadabburi. Ya. Masya Allah, alhamdulillah tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.43 dan ini belum tanya jawab, mohon maaf ya teman-teman. Dan insya Allah kita akan melanjutkan menuntut ilmu kita dengan pembicara-pembicara yang lain yang Masya Allah luar biasa. Semoga Allah memudahkan. Dan dari saya cukup sampai di sini. Mohon maaf tadi ada sedikit sedikit tantangan saya katakan, subhanallah. Jadi memang itu saya sudah berusaha untuk memilih tempat, tapi qadarullah namanya anak-anak minta perhatian ya Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.